Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayyan Setiadi dari jurusan Teknik Elektro 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan informasi berupa data yang dikirimkan oleh dua atau lebih alat komunikasi yang terhubung dalam suatu jaringan. Untuk komunikasi data ini, informasinya itu berupa data. Karena pada perkembangan telekomunikasi, informasi itu berupa voice dan berupa data. Jadi untuk komunikasi data ini, informasinya berupa data. Nah, ini merupakan blok diagram dari komunikasi data. Terdiri dari 5 bagian blok yang terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama itu adalah source system atau sistem sumber. Terdiri dari source dan transmitter. Kemudian ada yang dinamakan dengan destination system atau sistem tujuan. Ini terdiri dari receiver dan destinasi. Yang satunya lagi itu berupa sistem transmisi sistem atau sistem transmisinya. Nah, ini merupakan bentuk sinyal dari komunikasi data, di mana untuk input yang masuk pada source itu sinyal keluarannya itu berupa digital. Kemudian masuk di transmitter, ini diubah menjadi dari sinyal digital ini diubah menjadi sinyal analog. Kemudian sinyal analog masuk di sistem transmisinya, keluarannya itu masih sinyal analog, dan masuk di receiver, ini keluarannya diubah lagi menjadi sinyal digital, dan nantinya diteruskan di destinasi atau tujuannya. Nah, di sini kenapa pada saat sinyal digital masuk di transmitter itu keluarannya analog, dan kenapa pada analog ketika masuk di receiver sinyal keluarannya itu berupa digital lagi, karena pada proses pengiriman komunikasi data ini itu tidak bisa melalui sinyal digital. Nah, otomatis sinyal digital ini diubah terlebih dahulu ke sinyal analog, sehingga pada transmitter outputnya itu sinyalnya berubah menjadi sinyal analog, dan pada receiver itu diubah lagi menjadi sinyal digital, seperti itu. Nah, ini merupakan model jaringan dari komunikasi data. Terdiri dari 3 bagian, yaitu transmitter, transport mechanism atau mekanisme transportnya, kemudian ada receiver. Nah, adapun arsitektur sederhana dari komunikasi data. Di sini ada host yang dihubungkan oleh node untuk dihubungkan ke host yang lainnya lagi. Jadi di sini ada 4 host yang dihubungkan oleh 4 node. Di sini untuk setiap host itu tidak harus dihubungkan oleh satu node, tetapi bisa saja setiap host itu dihubungkan oleh 2 atau lebih dari node. Itu sesuai jarak. Jadi untuk node ini menyesuaikan dari jaraknya. Nah, apa itu node? Node itu adalah mesin yang menyediakan akses dalam komunikasi data. Jadi node ini berfungsi sebagai penghubung antara host satu ke host yang lainnya. Nah, untuk transmisi dari komunikasi data itu melalui topologi. Topologi yang pertama itu ada topologi ring. Ini berbentuk lingkaran. Nah, yang kedua itu adalah topologi bus. Topologi ini menghubungkan semua terminal pada satu jalur, di mana kedua ujung jalurnya itu terdapat terminator. Terminator adalah reaktansi listrik yang menyerap sinyal. Nah, untuk kedua topologi ini tidak cocok digunakan ketika jumlah usernya itu banyak, karena akan mengalami sedikit hambatan. Yang selanjutnya itu ada topologi star. Untuk topologi star ini memiliki terminal pusat yang mengendalikan atau mengontrol semua proses komunikasi data yang terjadi pada jaringan atau topologi ini. Yang kedua itu ada topologi mesh. Topologi mesh ini di mana user itu berfungsi sebagai hub. Jadi otomatis untuk di topologi mesh ini user itu akan terhubung ke semua user lainnya yang
pada satu jaringannya atau pada satu topologi. Nah, berbeda dengan kedua topologi sebelumnya, topologi star dan mesh ini tidak masalah ketika digunakan dengan jumlah user yang cukup banyak. Pada komunikasi data, ada yang disebut dengan circuit switching dan packet switching. Nah, ini adalah proses atau gambar proses dari circuit switching. Nah, untuk fase circuit switching ini ada 3. Yang pertama itu fase pembangunan, fase pengiriman data, dan fase pemutusan. Nah, di sini kita bisa lihat untuk fase pembangunannya itu adalah establishment circuit. Nah, pada fase pembangunan di sini terjadi delay propagasi dari host 1 ke node 1. Nah, untuk pengiriman datanya itu tidak terjadi delay propagasi. Dan ketika datanya sudah terkirim, fase selanjutnya itu adalah fase pemutusan sirkuit. Nah, ini adalah fungsi node dari sirkuit switching. Jadi fungsi node pada sirkuit switching ini hanya sebagai mengarahkan informasi yang masuk. Nah, maksud mengarahkan di sini kan informasi yang masuk ke node itu memiliki tujuan. Nah, si node ini berfungsi sebagai tujuan dari informasi ini akan diarahkan kemana. Sebagai contoh di sini, dari incoming link pertama itu tujuannya ke outgoing link yang kedua. Nah, di sini juga bisa kita lihat bahwa setiap saluran itu bisa memiliki 2 informasi atau bisa masuk 2 informasi pada satu saluran seperti pada outgoing link yang ketiga. Nah, ini merupakan multiplexing atau penggabungan dari sirkuit switching. Dari setiap waktunya itu terdapat frame. Nah, setiap framenya itu terdapat slot. Untuk slot tiap framenya itu berdasarkan dari informasi yang ada. Karena di sini informasi yang adanya itu ada 3, jadi setiap frame itu ada 3 slot. Nah, pada dasarnya proses multiplexing pada sirkuit switching ini sama dengan proses multiplexing TDMA atau time division multiplexing access. Nah, selanjutnya itu adalah packet switching. Untuk struktur dari packet switching itu ada header, data, dan trailer. Untuk header dan trailer ini berfungsi sebagai identifikasi informasi ini tujuannya itu kemana. Seperti itu. Nah, untuk pengiriman data pada packet switching ini dari node ke node atau disebut dengan routing. Nah, fungsi dari node pada packet switching ini berfungsi sebagai mengarahkan informasi dan juga berfungsi sebagai memori. Berbeda dengan sirkuit switching, fungsi node pada sirkuit switching itu hanya sebagai mengarahkan saja, tetapi pada packet switching ini mengarahkan dan juga sebagai memori. Nah, ini merupakan proses dari packet switching. Propagasi terjadi pada delay propagasinya itu terjadi pada proses pengirimannya. Ini pada host 1 ke node 1. Ini bisa dilihat pada contohnya itu. Delay propagasinya terjadi pada host 1 dan node 1. Berbeda dengan circuit switching, propagasinya itu terjadi pada pembangunan. Nah, sedangkan pada packet switching ini terjadi pada pengirimannya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada virtual circuit packet switching. Ini bisa dikatakan penggabungan dari circuit switching dan packet switching. Karena untuk fase dari virtual circuit packet switching ini ada 3 fase, yaitu pembangunan, pengiriman, dan pemutusan. Sama dengan fase dari circuit switching. Nah, untuk pada proses pembangunan ini ada delay propagasi. Nah, untuk proses pengirimannya ini sama dengan proses pengiriman pada packet switching, yaitu terjadinya propagasi dan datanya itu berbeda-beda. Setiap ID-nya itu memiliki perbedaan. Dan setelah data dikirimkan, itu akan diputuskan. Nah,
itu yang menyebabkan bahwa virtual circuit packet switching ini disebut penggabungan dari circuit switching dan packet switching, karena proses dari circuit switching ada dan proses dari packet switching itu ada. Nah, ini merupakan perbedaan dari circuit switching dan packet switching. Yang pertama yaitu dari fase. Circuit switching itu memiliki 3 fase, sedangkan packet switching itu langsung saja pada proses pengiriman. Kemudian untuk propagasi pada circuit switching itu terjadi pada saat establishment circuit atau pembangunan sirkuit. Sedangkan pada packet switching, propagasi delay-nya itu terjadi pada proses pengiriman datanya. Nah, ini berdasarkan dari fungsi node. Untuk node yang berfungsi pada circuit switching hanya berfungsi sebagai meneruskan informasinya saja. Sedangkan untuk node yang berfungsi pada packet switching itu berfungsi sebagai meneruskan informasi dan menyimpan informasi. Nah, untuk informasi yang masuk pada packet switching itu berbentuk bit stream yang dibedakan seperti gambar, yaitu kotak-kotak yang berbeda. Di setiap informasinya itu bit stream atau deret bit. Nah, karena fungsi node pada packet switching ini sebagai memori, ini yang menjadikan packet switching lebih efisien untuk digunakan pada komunikasi data dibandingkan sirkuit switching. Karena komunikasi data itu memiliki karakteristik, memiliki data yang cukup besar, kemudian pengirimannya itu secepat mungkin dan menghindari error pada saat pengiriman. Nah, karena node pada packet switching ini berfungsi sebagai memori, jadi otomatis ketika data yang masuk itu banyak, pada node yang berfungsi pada packet switching ini bisa menyimpan terlebih dahulu data yang masuk dan nantinya akan diteruskan ke outputnya atau tujuannya untuk menghindari kesalahan. Sedangkan pada circuit switching itu tidak ada memorinya. Nah, otomatis ketika data yang masuk itu banyak, ini akan kemungkinan terjadi kesalahan ketika penyampaian ke tujuan atau ke outputnya. Nah, untuk circuit switching sendiri itu lebih efisien digunakan pada komunikasi voice atau informasi yang berupa voice. Adapun permasalahan dari packet switching pada komunikasi data itu terjadinya kongesti. Kongesti itu adalah perlambatan ketika proses pengiriman data. Tapi itu tidak menjadi masalah yang besar karena ketika komunikasi data ini digunakan pada sirkuit atau komunikasi data ini menggunakan sirkuit switching, itu akan menjadi masalah yang lebih besar dibanding dengan permasalahan kongesti pada paket switching. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.